Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang pertama, Ya, yang saya hormati Bapak Toto Dewayanto sebagai dosen kita, dosen etika dan bisnis, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Oke, kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kasus Arthur Andersen LPP yang disusun oleh dengan kita dan kami sendiri, yaitu kelompok 5 sebagai berikut. Saya sendiri Yogi Mas Haryanto dengan NIM 102 dan rekan-rekan saya yakni Arfian Syahraul dengan NIM 081, Raden Yusuf Arya Nugroho NIM 124, Dudung Izul Haq 145, Ahmad Irfan Akbar 115, Eriko Yanuar Ferdianto 117, dan yang terakhir Tegar Asidik. Next. Berikut poin-poin yang akan kita presentasikan, yaitu pertama, latar belakang dan profil, yang kedua, kebangkitan, yang ketiga, keruntuhan, dan keempat, Sunbeam, 5, Waste Management, 6, Enron, dan yang terakhir, telekomunikasi. Oke, next. Oke, yang pertama, latar belakang dan profil. Next. Latar belakang. Arthur Andersen LPP adalah salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Selama perjalanannya, perusahaan ini memiliki reputasi sebagai kepercayaan, integritas, dan etika yang penting bagi perusahaan yang dibebani auditing secara independen dan melaporkan laporan-laporan perusahaan publik, di mana akurasi investor tergantung keputusan investasi. Di masa-masa awalnya, Andersen memiliki standar-standar profesi akuntansi dan mengembangkan inisiatif baru pada kekuatan integritasnya. Arthur Andersen pernah menjadi model sebuah karakter teguh hati dan integritas yang merupakan profesionalitas dalam akuntansi. Tetapi kebangkrutan klien-klien besar membuka skandal besar yang membuat firma akuntansi ini ditutup. Next. Next. Oke, profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen sendiri pada tahun 1913. Kantor akuntansi publik tersebut termasuk dalam The Big Five, bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Di masa-masa awalnya, Andersen memiliki standar-standar profesi akuntansi dan mengembangkan inisiatif baru pada kekuatan integritasnya. Arthur Andersen pernah menjadi model sebuah karakter teguh hati dan integritas yang merupakan profesionalitas dalam akuntansi. Tetapi kebangkrutan klien-klien besar membuka skandal-skandal besar yang membuat firma akuntansi ini ditutup. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kebangkitan. Ketika Leonard Page bergabung di tahun 1947, ia mulai mengembangkan jasa konsultan kepada klien-klien besar. Selama rentang waktu 30 tahun, bisnis konsultasi Andersen menjadi lebih menguntungkan daripada usaha aslinya. Di Andersen, pertumbuhan menjadi prioritas dan penekanannya pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar berdampak pada kualitas dan independensi audit. Fokus pada pertumbuhan ini menghasilkan perubahan yang mendasar pada budaya perusahaan. Bisnis konsultasi Andersen menjadi yang tercepat pertumbuhannya dan paling menguntungkan dan paling berkembang pesat di dunia.
Banyak yang meninjaunya sebagai model sukses yang ditiru firma-firma lainnya. Tetapi pada model ini, menjadikan Securities and Exchange Commission memberikan peringatan berkaitan independensi auditing. Ketua SEC yang prihatin akan hal ini menyarankan aturan-aturan baru untuk membatasi layanan di luar audit. Tetapi saran ini ditolak Anderson. Tahun 1999, Anderson memisahkan fungsi akuntansi dan konsultasi. Namun seringkali strategi ini menjadikan persaingan di antara kedua unit yang cenderung melemahkan dan memicu kerahasiaan dan keegoisan. Komunikasi menjadi merosot, merintangi kemampuan perusahaan untuk tanggap dan bekerja efektif menghadapi krisis. Dengan pendapatan yang berkembang, unit konsultasi menuntut kompensasi dan pengakuan yang lebih besar. Perselisihan yang meruncing ini menjadikan pertikaian. Tahun 2000, dalam pengadilan arbitrase, hakim memutuskan bahwa konsultan Anderson bisa memisahkan diri dan bekerja secara efektif. Perusahaan konsultasi berubah namanya menjadi Accenture. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah keruntuhan. Skandal Baptist Foundation of Arizona atau BFA menjadi kebangkrutan terbesar perusahaan amal nirlaba dalam sejarah AS, di mana Anderson bertindak sebagai auditornya. Mereka dianggap menipu investor sebesar 570 US dollar. BFA didirikan untuk menghimpun dana dan mengelola gereja di Arizona. Lembaga ini bekerja seperti bank, membayar bunga deposito yang digunakan sebagian besar untuk berinvestasi di Arizona. Real estate ini merupakan investasi yang lebih spekulatif daripada apa yang dilakukan lembaga pembaptis lainnya. Masalah dimulai ketika pasar real estate mengalami penurunan dan manajemen dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Karenanya, pengurus yayasan diduga menyembunyikan kerugian dari investor sejak 1986 dengan menjual beberapa properti dengan harga tinggi kepada entitas-entitas yang telah meminjam uang dari yayasan yang tak mungkin membayar properti kecuali kondisi pasar real estate berbalik. Dalam dokumen pengadilan, apa yang disebut dengan skema Ponzi setelah kasus penipuan yang terkenal, pejabat yayasan diduga mengambil uang dari investor baru untuk membayar investor yang sudah ada untuk menjaga arus kas. Sementara itu, pejabat puncak menerima gaji. Skema ini akhirnya terurai, mengarah pada investigasi kriminal dan tuntutan terhadap BFA dan Anderson. Akhirnya, yayasan mengajukan petisi bab 11 mengenai perlindungan kebangkrutan pada tahun 1999. Gugatan investor terhadap Anderson menuduh perusahaan ini melakukan pemalsuan dan menyesatkan laporan keuangan BFA. Dalam sebuah pernyataan di tahun 2000, Anderson merespon rasa simpatinya kepada BFA, tetapi membela keakuratan dengan opininya tentang audit. Namun, setelah 2 tahun penyelidikan, laporan menunjukkan bahwa Anderson sudah diperingatkan kemungkinan kegiatan penipuan oleh beberapa karyawan yang akhirnya perusahaan setuju untuk membayar 217 juta US dollar untuk menyelesaikan gugatan dengan pemegang saham pada tahun 2002. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya Sunbeam. Next. Next. Masalah Anderson dengan Sunbeam bermula dari kegagalan audit yang membuat kesalahan serius pada akuntansinya yang akhirnya menghasilkan tuntutan class action dari investor Sunbeam, baik dari gugatan hukum dan perintah sipil yang diajukan SEC menuduh Sunbeam membesar-besarkan penghasilan melalui strategi penipuan akuntansi, seperti pendapatan cookie-jar, recording revenue on contingent sales,
dan mempercepat penjualan dari periode selanjutnya ke kuartal masa kini. Perusahaan juga dituduh melakukan hal yang tidak benar, melakukan transaksi buy and hold, di mana menggembungkan pesanan bulan depan dari pengiriman sebenarnya dan tagihannya. Akibatnya, Sunbeam dipaksa menyatakan kembali laporan keuangan selama 6 kuartal. SEC juga menuduh Arthur Andersen. Pada 2001, Sunbeam mengajukan petisi kepada Pengadilan Kepailitan AS Distrik Selatan New York dengan bab 11 judul 11 tentang aturan kebangkitan Agustus 2002. Pengadilan memutuskan pembayaran sebesar 141 juta US dollar. Andersen setuju membayar 110 juta US dollar untuk menyelesaikan klaim tanpa mengakui kesalahan dan tanggung jawab. Sunbeam mengalami kerugian pemegang saham sebesar 4,4 miliar US dollar dan kehilangan ribuan karyawannya. Sunbeam terbebas dari kebangkrutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu waste management. Next. Andersen juga terlibat dalam pengadilan atas data akuntansi yang dipertanyakan mengenai pendapatan yang berlebih sebesar 1,4 miliar US dollar dari waste management. Gugatan diajukan oleh SEC atas penipuan laporan keuangan selama lebih dari 5 tahun. Menurut SEC, waste management membayar jasa audit kepada Andersen yang menyarankan bahwa bisa memperoleh biaya tambahan melalui tugas khusus. Awalnya, Andersen mengidentifikasi praktek-praktek akuntansi yang tidak tepat dan disajikan kepada waste management. Namun, pimpinan waste management menolak mengkoreksi. Hal ini dilihat dari SEC sebagai upaya menutupi penipuan masa lalu untuk melakukan penipuan masa depan. Hasilnya, Andersen harus membayar 220 juta US dollar ke pemegang saham waste management dan 7 juta US dollar ke SEC. Andersen dipaksa untuk melakukan perjanjian untuk tidak melakukan laporan palsu di masa mendatang atau izin usahanya akan dicabut. Suatu persetujuan yang kemudian memutuskan hubungannya dengan Enron. Next. Next, Enron. Enron, bulan Oktober 2001, SEC mengumumkan investigasi akuntansi Enron, salah satu klien terbesar Andersen. Dengan Enron, Andersen mampu membuat 80% perusahaan minyak dan gas menjadi kliennya. Namun, pada November 2001, harus mengalami kerugian sebesar 586 juta US dollar dalam sebulan Enron bangkrut. Departemen Kehakiman AS atau Amerika Serikat mulai melakukan penyelidikan kriminal pada 2002 yang mendorong Andersen dan kliennya runtuh. Perusahaan audit akhirnya mengakui telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron. Yang menghambat putusan atas kasus itu, Nancy Temple, pengacara Andersen, meminta perlindungan amandemen kelima yang dengan demikian tidak memiliki saksi. Banyak pihak yang menamainya sebagai bujukan koruptif yang menyesatkan. Dia menginstruksikan David Duncan, supervisor Andersen dalam pengawasan sekarang Enron, untuk menghapus namanya dari memo yang bisa memberatkannya. Pada Juni 2005, pengadilan memutuskan Andersen bersalah menghambat peradilan, menjadikan perusahaan akuntan pertama yang dipidana
perusahaan setuju untuk menghentikan auditing publik pada 31 Agustus 2002 yang pada prinsipnya mematikan bisnisnya. Next. Selanjutnya perusahaan telekomunikasi. Next. Sayangnya, tuduhan penipuan tidak berakhir pada kasus Enron. Berita segera muncul ketika WorldCom, klien terbesar Anderson, memiliki penyimpangan sebesar 3,9 miliar US dollar. Harga sahamnya kemudian jatuh dan investor melayangkan serangkaian tuntutan hukum yang mengirim WorldCom ke pengadilan kepailitan. Anderson menyalahkan WorldCom dan bersikeras bahwa penyimpangan tidak pernah diungkapkan kepada auditor dan bahwa ia telah memenuhi standar SEC dalam auditnya. WorldCom balik menuduh Anderson karena gagal menemukan penyimpangan yang ada. Selama kasus Enron dan WorldCom berlanjut, banyak perusahaan-perusahaan lainnya dituduh melakukan penyimpangan akuntansi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang telah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.